Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan membawa agama yang benar, walau karihal kafirun, kalaupun agama yang dibawa oleh beliau orang-orang kafir benci. Nasyhadu an la ilaha illallah, kita senantiasa bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib kita sembah melainkan Allah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita senantiasa bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Summa fi ayatil ukhra, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi'ijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wa hadirat jamaah Maulid Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling terutama, mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangkaian kegiatan memperingati kelahiran Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita kirimkan, kita baca kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kiranya pada hari kemudian kita semua, ibu dan bapak, kakek dan nenek kita, anak dan cucu kita semuanya dapat menerima syafaatul uzma, pertolongan yang besar pada hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Amin Allah. Selanjutnya ada kemudian daripada itu yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sunan Bah, Basira, Bagan Sunan Bah Raya dan Balai Jaya. Jadi sama-sama sudah diketahui Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwa 3 kecamatan sampai saat ini Kepala Kantor Urusan Agama kita adalah satu, yaitu Adit atau Bapak Haji Hasanuddin Ritonga SHI.
Selalu di kantor urusan agama beliau menyampaikan semoga dalam waktu dekat supaya Bagan Senen Bahraya termasuk Balai Jaya definitif kepala kantor urusan agamanya. Selalu beliau menyampaikan itu di kantor urusan agama. Selanjutnya pula yang sedikit sama-sama kita hormati Bapak Ketua MUI Bagan Senen Bahraya, sekaligus sebagai ketua kampung kita, tuan guru kita Thoriqah Naqsyabandi, yang sekaligus tadi banyak memberikan harapan program niat beliau. Mudah-mudahan apa yang telah beliau pikirkan, rencanakan bisa wujud, kata beliau tadi, sebelum Allah memanggil. Termasuk salah satu di antaranya membuat seperti apa yang ada di hadapan kita ini. Selanjutnya pula yang sama-sama kita hormati Bapak Camat ada yang mewakili Bapak Ketua BKM Masjid Al-Falah Simpang 3 Seguaya, Bapak Ibu orang-orang tua saya, anak-anak kita dari Bagan Batu Hijrah tadinya. Ustaz kita juga tadi rumah. Oh di belakang. Ustaz kita tadi. Jadi saya pun seperti yang disampaikan Pak Ketua kita udah jadi keliru sudah tuh Pak. Kalau jauh-jauh dari pemuda maaf, ya, udah ada 3 mubalik yang tidak tadinya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, termasuk terdiri panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dan sesudahnya sedikit saya menyampaikan pencerahan secara pribadi kepada saya dan kepada kita semua. Saya tidak luput dan tidak lupa, saya yakin dan percaya bahwa apa yang akan saya sampaikan ini tidak jauh dari apa yang Bapak Ibu ketahui. Jadi bukan berarti mau menambah-nambah kaji, hanya sekedar saling mengingatkan di antara kita. Maka oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwa apa yang akan saya tuturkan, apa yang akan saya sampaikan nanti, tidak mustahil banyak kekhilafan dan kekurangan sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sering kita baca di saat kita wirid Yasin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani setiap seseorang melainkan sesuai dengan kapasitas kemampuan yang ada pada dirinya. Maka oleh karena itu sesuai dengan kemampuan saya pula lah yang akan saya sampaikan pada malam ini. Oleh karena itu sekali lagi yakin dan percayalah mungkin bahwa apa yang akan saya sampaikan tidak seindah apa yang Bapak Ibu harapkan. Tapi namun demikian yakin dan percayalah memang bila niat kita tadi innamal a'malu binniyat, dari rumah kita mewujudkan salah satu rasa cinta kita kepada Nabi kita, walaupun mungkin kadang tidak seperti apa yang kita harapkan, insya Allah niat kita yang baik itu akan dicatat oleh para malaikat kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi sedikit disinggung oleh Bapak Ketua MUI, termasuk ini. Saya dari kecil dulu, kalau saya tidak silap, orang yang menghina Nabi kita ini, belum saya ke Tanjung Medan waktu itu sekitar 80, sekitar tahun 1980 mungkin. Itu diurutkan, ada yang mengurutkan ilmuwan namanya Salman Rushdie pada waktu itu, kalau saya tidak silap. Itu diurut oleh para profesor dokter Nabi Muhammad itu urusan yang ke-70. Hinaan itu, saudara. Saya ingat itu. Sekitar tahun 1980, belum saya kita dimulai dari 1980. Tapi sudah ada orang yang mengurutkan, mohon maaf. Saya namanya persis saya ingat waktu itu. Namanya Salman Rushdie, masuk penjara waktu itu. Dipenjarakan. Apalagi kita baca mungkin yang lain. Maka oleh karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk saya mungkin belum bisa kita banyak berbuat, tapi minimal doa kita, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada orang-orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah salah satu kekuatan kita. Doa silahul mu'min. Doa salah satu kekuatan senjata pemungkas orang yang beriman.
Kalau semua kita mungkin, saya berdoa, Bapak Ibu semua berdoa di rumah kita, mungkin di masjid, mudah-mudahan Allah yang memberikan balasan yang istighfar. Jadi apa namanya? Itulah mungkin salah satu saya secara pribadi dalam hati saya kadang-kadang kita belum bisa banyak berbuat, belum bisa kita banyak berbuat. Kalau mungkin kawan-kawan kita sudah menunjukkan sikap, ya di Medan, di sana, sini kita lihat. Tapi kan kalau kita nampaknya saya secara pribadi, ya belum bisa menunjukkan sikap yang sesungguhnya. Karena tadi kekuatan kita segala macam. Nah, oleh karena itu beberapa yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan seterusnya banyak kita memperingati hari lahirnya Nabi kita ini, Masya Allah. Kalau ibu-ibu kita bayangkan ini, cobalah kita bayangkan ibu tadi itu apa namanya itu tadi, marhaban itu ya. Itu sejak dari belum Madinah itu kan tala'al badru alaina min saniyatil wada. Kalau diibaratkan itu Nabi begitu dia mau hijrah pindah dari Makkah. Dulu kan namanya Yasrib itu ya, Madinah itu namanya Yasrib. Begitu sudah bahasa kita agaknya kalau kita menyambut pejabat lah ya, menyambut pejabat besar. Jadi itu tadi sudah dibuat, itulah kata-katanya, bahasanya, sajaknya, syairnya, puji-pujiannya yang dibuat oleh orang Yasrib menyambut kehadiran Rasul ini. Maka tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kita. Itu Nabi itu diibaratkan sebagai bulan yang akan menerangi umat. Kan gitu itu. Jadi disambut. Jadi pakai hanya mungkin polanya, istilah bahasa mungkin robalnya kita tidak bisa bayangkan. Tapi kalau nadanya itu, ibu-ibu ya, kalau kita bayangkan itu, coba lagi kita bayangkan. Nabi kita 14 abad yang telah silam, mungkin ribuan tahun yang telah silam lah, disambutlah Nabi kita dengan para sahabat yang ikut berhijrah pada itu. Ya, makanya orang Arab pun, ini saya lihat kalau kita lihat di YouTube, para orang Arab banyak terus berselawat itu. Kalau kita lihatlah di YouTube, di Google, ada orang Arab menunjukkan rasa kerinduan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rindulah, Masya Allah. Karena yang kita peringati ini Muhammadun basarun lakal basar. Karena yang kita peringati ini memang Nabi Muhammad, tapi tidak semua, maaf, tidak seperti manusia biasa. Bahwa kalyakut bahkan dia sebagai permata yang indah, fil hajar di dalam suara indah. Makanya sholawat itu pun tidak ada yang bisa dibandingkan semacam perbandingan kepada Nabi kita selain Al-Quran. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Itulah seolah-olah yang bisa dibandingkan kepada Rasul Al-Quran ini. Karena tidak ada yang lebih mulia. Makhluk ciptaan Allah ini adalah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan. Adalah Nabi Muhammad itu makhluk yang paling indah ciptaannya, dibuat oleh Allah dan budi pekertinya yang luhur. Ada bandingnya, itu memang tidak bisa. Namanya pun memang sudah dipilih nih. Bapaknya sudah dipilih, ibunya sudah dipilih, keturunannya memang sudah dipilih. Aduh, Masya Allah. Jadi makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini seolah-olah kalau kita merenung, mohon maaf tidak membesar-besarkan Bapak dan tidak untuk bahasa yang takabur atau bahasa pamrih. Seandainya mungkin orang yang umroh lah bahasanya dulu, bisa agak sedikit berhenti di makam Rasul itu ada aromanya itu, mengeluarkan aroma. Atirillahumma qabarul karim. Kalau dilihat terjemahannya itu lebih kurang, taburkanlah ya Allah wangi-wangian kepada makam Nabi yang mulia. Ya, maka tadi saya bilang, seandainya boleh kita agak berhenti,
itu dia ada mengeluarkan. Yakinlah Pak. Oh, dahsyat loh Pak. Kalau kita bayangkanlah Nabi kita ini, Masya Allah. Memang walaupun bahasa Nabi Yusuf kalau dalam Al-Quran diceritakan memang orang terbaik. Memang dalam Al-Quran itu yang terbaik, artinya yang paras juga. Tapi secara hakikat tidak ada yang bisa melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Mas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini selalulah dianjurkan oleh beliau banyak berselawat kepada beliau. Kalau di dalam hadis Riyadhus Shalihin ujungnya ada kita baca wa sallu alayya fa inna salatakum tabalughuni haitsu kuntum. Baca kamulah salawat kepadaku, maka sesungguhnya salawat yang kamu baca kepadaku tabalughuni sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Sampai, jangan khawatir kita. Ada saya baca di dalam hadis Riyadhus Shalihin sampai, Masya Allah. Nah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, banyak-banyaklah kita salah satu rasa rindu kita, rasa cinta kita, rasa kesepian kita kepada Nabi kita yang mulia ini, banyak-banyaklah kita selalu bersolawat. Bahkan surga lagi, kalau tadi dibaca Ibu kan, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Dilihat terjemahannya, bermula surga dan nikmatnya surga bagi orang-orang yang mendoakan salawat dan salam dan keberkahan kepadanya. Allahu Akbar. Surga, kenikmatannya surga bagi orang yang mendoakan dengan salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu dan salam kepadanya. Cuma kalau Allah hanya solawat saja, kalau kita solawat dan salam, maka sebaiknya, tapi kalau dalam sholat kan sudah ada tuntunannya. Paling yang biasa kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau seandainya di luar sholat, supaya dapat 3, kalau dalam Al-Banjari kan ada tadi 3, wa yusallim wa yubarik alaihi. Jadi kalau di luar sholat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu ada 3 juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik, keberkahan. Jadi 3 dia. Jadi kalau di luar sholat boleh kita baca Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Makanya kita kalau bersalaman mungkin di masjid selalu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam dan keberkahan kepada Nabi Muhammad. Itu tadi baru salawat. Nah, maka di wirid-wirid pun ini masih salat. Jangan ibu-ibu takut-takut aku nanti kupikir ini yang muatan lah boleh itu kupikir. Rupanya sudah hampir ngencet dulu. Susah kita nanti. Kan? Jadi jangan ibu-ibu, saya ini apalah lama-lama. Kalau tadi yang disampaikan dai kita itu burung cendrawasih kata apa? Ini
Ini kan, ya, ini saya nggak pada lama-lama, cuma sampai siang. Udah siap sama-sama lagi dari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi sholawat ini sangatlah penting untuk selalu kita wirid-wiridkan. Wirid itu selalu kita baca, sering kita baca, sering kita baca. Bahkan ada kalanya bisa menjadi wajib. Kapan? Di saat kita sholat. Rukun 13 salah satu di antaranya membaca sholawat. Wajib. Baik sholat fardu, baik sholat sunnah. Wajib. Khutbah, rukun. Kalau ada khotib atau saya khotib lupa saya, boleh diingatkan itu. Paling sisi kurang khotib ada. Karena kalau jadi sholawat itu rukun khutbah termasuk membaca sholawat kepada Nabi kita. Bila khotib lupa membaca sholawat kepada Nabi, maka khutbah itu dianggap tidak sah karena kekurangan rukun, maka bisa sholat jumatnya pun tidak sah. Karena itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harapan kita seolah-olah kita agaknya bahasa kita dengan memperingati kelahiran Nabi kita ini selalulah kita agaknya, mohon maaf agak, walaupun mungkin tidak, karena memang kita tidak bisa bayangkan raut wajah Nabi kita, tapi seolah-olah merasa kita hadir beliau di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Masya Allah. Ini kan banyak pembelajaran ibu-ibu. Seorang kekasih Allah rupanya semakin, kalau bahasa kita, semakin dekat sama Allah itu rintangan, cobaan itu rupanya semakin, bahasa kita semakin dahsyat, semakin hebat. Ini kan kalau kita hayati ibu-ibu memang sudah kehendak Allah kan. Ini kan Nabi kita lahir sudah dalam keadaan yatim. Allah, anak yatim ibu Nabi kita, ya kan? Anak yatim. ولما تم من حمله سهران على مسور الأقوال المروية. Tatkala sempurnalah kandungan Aminah 2 bulan menurut riwayat yang masyhur yang telah diriwayatkan. Rufi'a bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Wafatlah bapaknya yang bernama Abdullah di Madinatil Munawwarah 2 bulan. Kalau biasa ibu-ibu mengandung kami atau anak-anak kita 9 bulan 10 hari, berarti Nabi kita 7 bulan 10 hari bapaknya meninggal, Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hazim anak Hanbana, barulah beliau lahir ke permukaan bumi. Allah, Masya Allah. Hadara ummahu lailata maulidi Asyad wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Diutus Allah lah Asyad dan Maryam dan bidadari-bidadari untuk menyambut kelahiran Rasulullah. Diutus Allah. Karena orang mulia, orang yang baik. Orang yang baik. Jadi maka oleh karena itu wajarlah kepada kita ibu bapak hadirin, inilah memang idola kita. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua kita tadi, kita anak-anak kita, boleh kita oke lah mungkin, tapi yang kita khawatirkan kan regenerasi kita ini kehilangan idola dia. Tadi sudah sampai kepada rambut, sampai kepada pakaian dan lain-lain sebagainya, sampai kepada artis, seolah-olah itulah yang disanjung, dipuja dan lain-lain sebagainya. Jadi kehilangan idola bahasa kita, ya kan? Jadi oleh karena itulah di samping kita sebenarnya memperingati kelahiran Nabi kita ini, tidak terlepas juga adalah untuk memperingati kita masing-masing. Tadi lahirlah Nabi kita dalam keadaan yatim. Lahir. Kalau kita baca sejarah di waktu saat lahir Nabi kita ini, kakeknya Abdul Muttalib bahasanya sedang berada di Ka'bah melakukan ibadah ritual sesuai dengan adat istiadat kebiasaan mereka. Jadi adalah yang menyampaikan bahasa kita utusan. Kalau bahasa kita tolong dulu Pak,
sampaikan kepada kakek Nabi ini, Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah bahwa cucunya sudah lahir. Kira-kira gitulah. Maka pendek cerita, datanglah utusan ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, disampaikan. Kalau bahasa kita, wah, ada apa? Bahasa kitanya lah, mungkin kalau lebih kurang begitu bahasanya, bahwa Aminah sudah melahirkan. Jadi secara bahagia, gembira, hampir nggak bisa dilukiskan perasaan Abdul Muthalib pada waktu itu. Bergegas langsung pulang. Pulang, bahasa kitanya, dimomonglah ini cucu. Ada dua sejarah saya baca. Ada setelah dimomong beliau itu, Nabi kita dibawa ke Ka'bah, dikelilingkan oleh. Ada juga kita baca seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sampai seminggu umur Nabi kita seminggu, oleh Abdul Muthalib dibuat acara syukuran bahasa kita, sekaligus untuk satu menghitankan Nabi, yang kedua untuk memberikan nama. Jadi rupanya dari dulu pun acara pembuatan nama ini, ya, walaupun sebelum bahasanya masa kenabian kita sudah oleh orang Arab, termasuk tadi Abdul Muthalib sudah membuat acara, diundanglah istilah bahasa kita sanak famili handai dan tolak untuk menyaksikan, mengikuti acara pembuatan nama. Ini dibuatlah, sudah dipilih, memang dialah yang memilih namanya, dibuatlah namanya yang bernama Muhammad. Ditanya orang, kenapa bahasa kitanya dibuat oleh Abdul Muthalib nama cucunya Muhammad? Supaya, kata beliau, mudah-mudahan cucu saya ini nanti terpuji di langit dan di bumi. Itulah bahasa tutur bahasa. Oh, kalau kita kaji ke belakang lagi, keistimewaan Nabi kita di Bapak Ibu. Keistimewaan Nabi kita ini bisa mungkin ribuan tahun sebelum lahir, tapi informasi sudah sampai di permukaan bumi bahwa Nabi nanti akan lahir. Siapa yang menyampaikan itu? Nabi Allah Isa alaihissalam. Di dalam surah As-Saff ayat 6 kalau tidak salah. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Dan pada ketika telah berkatalah Nabi Allah Isa alaihissalam, ya bani Israil, wahai bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, saya ini diutus kepada kamu. Ini wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Saya ini utusan kepada kamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, minat Taurat, kitab Taurat. Berarti empat kitab besar, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Di dalam Taurat sudah dijelaskan, ya'ti min ba'di ismu Ahmad, kata Isa nanti akan datang setelah saya ini Nabi yang terakhir yang bernama Ahmad. Coba kita bayangkan, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud. Periodenya kan tidak sebentar periode Nabi Musa tadi, Nabi Daud. Coba bayangkan, kita bayangkan, ini kan istimewaan beliau ini. Boleh dikatakan ribuan tahun sebelum lahir, tapi berita itu sudah sampai ke permukaan bumi, akan lahir nanti yang bernama Ahmad, kata Nabi Isa alaihissalam. Jadi luar biasa itu, dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan kita mengambil tabarruk, mengambil keberkahan dengan peringatan ini, semakin memberikan iktibar dan pembelajaran kepada kita. Yang mau kita contoh, namanya suri tauladan. Semua contoh suri tauladan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dari segi sosialnya, dari ibadahnya, dan segala macamnya. Semua hal-hal yang baik, bagus untuk kita contoh di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Maka sampailah sekarang ini oleh beliau pun diteruskanlah masalah akikah, membuat nama, menggunting rambut, dan lain-lain sebagainya. Yuhlaku wa yusamma, sehingga kata Nabi kita, kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi tusbau yanu yauma sabihi wa yuhlaku yusamma. Cuma kan kadang-kadang kita agak ada
agak susah juga kadang-kadang sebagian menyampaikan kepada kawan-kawan. Ya, kata Nabi kita kan, setiap bayi yang lahir, setiap anak laki-laki yang lahir, tergadailah dia setelah disembelih akikahnya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Itu tergantung kepada kemampuan, sebaiknya sebelum akil balik. Tapi kan hanya mungkin bikinlah sekarang mungkin harga akikah bisa mungkin di atas 2 jutaan, lebih kurang mungkin. Tapi kan kadang-kadang terbalik. 2 juta mungkin dianggap agak bahasanya mungkin tidak mampu, tapi lebih dari itu dilakukan. Dilakukan. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang kekeliruan kita atau kealpaan kita tentang sunnah-sunnah atau tuntunan-tuntunan yang dibawa oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama ini sangat perlu. Jadi sehingga ada kita baca hadis riwayat Tirmidzi bukit. Innakum tad'una yaumal qiyamati bisma'ikum wasma'i abaikum. Sesungguhnya kamu nanti akan dipanggil pada hari kiamat sesuai dengan nama kamu dan nama bapak kamu. Fahsin asma'akum, maka baikkanlah nama kamu. Jadi jelas, silsilah itu nanti jelas. Kalau bahasa kita untuk menerima catatan amalan, maka Nabi kita itu kan jelas silsilahnya kan. Hafal, saya termasuk silsilah kita, saya contohnya. Sampai hanya kaki aja yang tahu. Artinya bapak saya apa sampai di situ ke atas sudah nggak tahu lagi kita. Jadi kalau Nabi itu kan jelas dalam alat itu, bapaknya Abdullah, anak-anak Thalib, anak Hasim, anak mana manusia itu sampai nanti kepada Nabi Allah Ibrahim. Silsilah itu jelas. Maka kata Nabi, dia yang mulai ini, innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum. Kamu nanti akan dipanggil pada hari kiamat sesuai dengan nama kamu dan nama bapak kamu. Kalau bahasa kitanya Muhammad bin ini, Abdul bin ini, jadi lengkap. Jadi sehingga betul-betul silsilah kita itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nama ini sangat elok. Tapi kalau bahasa orang kampung kadang-kadang buat nama ini pun ada juga yang macam-macam juga. Karena bagus didengarnya namanya, mungkin ibu-ibu namanya Laila Majnun. Ada itu. Kan kedengaran bagus itu. Laila Majnun. Kalau awak tak tahu ya bilang baguslah pula nama awak. Baguslah nama ibu pula awak. Kan kita gitu. Padahal kalau diterjemahkan itu bapak dan ibu, kan tak bagus itu. Laila Majnun. Laila itu kan malam. Majnun itu begini. Gila itu. Jadi Laila Majnun. Memang kalau kedengaran bagus. Tapi rupanya terjemahannya tak bagus. Jadi ini tuh apa? Walaupun kadang-kadang memang tidak jaminan juga, tapi sekurang-kurang doa. Ahmad, Muhammad, benar dan sebagainya lah. Jadi elok, bagus.